Shalom dan selamat pagi. Pada pagi hari ini jam 4.30 kita kembali bersama-sama berdoa dan merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Pada pagi hari ini kita bersama-sama merendahkan hati, mencari Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di atas bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita membahas tentang memberikan Tuhan ruang untuk bekerja. Kemarin kita membahas tentang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh, di mana 5 gadis bijak itu memiliki minyak, sedangkan 5 gadis yang bodoh tidak memiliki minyak. Yang memiliki minyak dapat menikmati janji Tuhan, dan yang tidak memiliki minyak tidak dapat masuk ke dalam kerajaan atau tidak dapat menikmati janji yang sudah dinanti-nantikan. Kemarin kita belajar bahwa dalam menantikan janji Tuhan itu, seperti mempelai itu datang, tidak ada yang tahu. Banyak yang mengira dia akan datang pagi, ternyata dia datang malam. Sehingga persediaan tidak ada, dan bahkan sang gadis ini tertidur. Bukankah kita juga sering menerima janji Tuhan? Kita baca Alkitab, oh ini janji buat saya, tetapi juga waktu kita menantinya sampai kita seakan-akan tertidur, dan kadang kita sudah lupa lagi. Nah, saudara, bahkan jawabannya bertentangan dengan apa yang ada. Nah, disinilah fungsi minyak itu. Kita belajar bahwa minyak itu artinya sesuatu yang membuat fleksibel. Kalau pintu itu keras, maka pintu diberikan minyak, maka dia akan mudah lagi. Nah, artinya kita harus memberikan ruang kepada Tuhan untuk dia bekerja dengan caranya, dan mungkin berbeda dengan jalan kita. Sehingga waktu kita menerima jawabannya, kita harus belajar ikhlas. Tidak ada di dunia ini hal yang kita tahu semua jawabannya. Jadi engkau bertanya, apabila pagi hari ini bertanya dalam pikiranmu, kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa harus begini? Kadang-kadang tidak ada jawabannya. Dan saudara harus terima itu dengan memberikan ruang kepada Tuhan untuk biarkan dia berdaulat atas segalanya. Tetapi engkau tetap percaya kepadanya. Itu namanya minyak. Sehingga waktu janjinya terjadi, engkau masih dapat menikmatinya. Kalau tidak, sayang, engkau menanti sekian lama, engkau tertidur menanti janji itu tetapi tidak mendapatkannya. Jadi berikanlah ruang kepada Tuhan untuk dia bergerak dengan caranya dia. Satu waktu semua murid minta uang kepada Tuhan. Ini ada 20.000 orang Tuhan. Paling enggak kita perlu uang 100 juta untuk kasih makanan. Atau kita cari restoran mana? Tetapi jawaban Tuhan lewat anak kecil. Anak kecil 5 roti 2 ikan. Dan saudara, anak kecil ini tidak masuk hitungan dari 5.000 orang tadi. Jadi tidak ada pemikiran sekalipun bahwa ini jawaban bisa datang dari anak kecil, karena dia tidak terdaftar. Demikian juga dengan Tuhan, bukan? Waktu seorang Nabi Elia lapar, dia tidak dibawa kepada bangsawan, rumah bangsawan, atau rumah tukang ternak ya mungkin. Dia dibawa kepada seorang janda Sarfat. Janda Sarfat yang sudah tidak punya apa-apa lagi, tinggal 1 tepung di tangan dan minyak. Selesai. Dia datang ke situ. Cara Tuhan memang unik. Nah, pada hari ini kita belajar bahwa saya melihat tadi pagi ada artikel seorang raja properti di internet. Ini hari ini raja properti yang ahli membuat tanah menjadi mahal, atau disebut tempat jin buang anak menjadi mewah begitu, raja properti ini.
Nah, mari kita belajar juga supaya pikiran kita kuat. Efesus 4 ayat 23, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Biarlah pikiranmu itu dibaharui oleh Tuhan. Rohmu juga kuat. Mari saudara katakan sama saya, dengan saya, kuat roh dan pikiranku. Kenapa saya bercerita tentang raja properti ini? Raja properti ini, kalau dia beli tanah yang sudah mewah atau di strategis, mahal saudara. Jadi dia selalu ditawarkan dengan tanah-tanah yang buangan yang tidak ada harganya. Dan dia membangun sesuatu di sana lalu dia menjualnya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita menunggu janji Tuhan, khususnya ya, ini buat gereja JCC kebanyakan banyak yang berdoa untuk ekonomi, jawaban Tuhan. Saudara terlalu lama menunggu untuk kalau ada modal dulu baru jalan. Kalau ada yang tolong saya, ada investor, baru kita bisa jalan. Saudara menunggu semua fasilitas itu ideal baru saudara jalan. Ternyata firman Tuhan berkata, jalan dengan apa yang ada. Dengan jawaban Tuhan yang ada, jalankan itu. Meskipun sederhana, tetapi paling tidak engkau sudah mulai bergerak. Syukuri apa yang ada, bergerak dengan itu. Tidak usah ingat masa lampau, yang ini, yang itu. Jalan saja apa yang ada. Lakukan sebaik-baiknya yang kita bisa. Bahkan pada pagi hari ini pun saya rekaman dengan alat yang sederhana, dengan YouTube, hanya untuk menyatakan kepada saudara, lakukan yang bisa. Dan kau akan lihat bagaimana Tuhan membimbingmu. Kadang kau tidak langsung naik hebat, tetapi engkau harus melalui berbagai gelombang, dihempaskan kanan kiri. Ikuti saudara. Dengan roh yang diperbaharui, pikiran yang kuat, engkau pasti sampai di seberang sana. Kita melihat akan Elia yang ditolong oleh janda Sarfat tersebut. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya Tuhan? Tuhan kok tidak kasih orang kaya aja yang tolong Elia, malah kasih janda Sarfat ini. Rupanya kalau kita baca ayat itu, rupanya saudara tahu bahwa janda Sarfat itu punya anak. Dan roh maut mau mengambil anak itu. Jadi beberapa waktu kemudian anak daripada janda Sarfat ini mati. Dan Elia ada di sana. Dan Elia membangkitkannya kembali. Jadi sepertinya Tuhan bergerak dengan caranya untuk menolong janda Sarfat itu. Jadi dia tidak cari orang kaya, karena orang kaya sudah cukup, tidak perlu ditolong. Tetapi kenapa dia suruh janda Sarfat itu berkorban? Karena rupanya Tuhan mau menolong janda Sarfat itu dari kemiskinan dan juga dari kedukaannya. Maka Elia mampir di situ. Jadi Tuhan sedang merendah. Di balik semuanya Tuhan sedang merendah. Yang tugas kita adalah lakukan yang kita bisa sebaik-baiknya. Jangan mengeluh, jangan komplain. Lakukan saja sebaik-baiknya yang kita bisa. Dan saya percaya Efesus tadi menyatakan, biarlah rohmu kuat, pikiranmu kuat. Dan hari ini saya percaya ada embun baru yang dicurahkan, kasih setia Tuhan tidak berkesudahan buat saudara pagi ini. Tuhan, hamba berdoa buat setiap yang mendengarkan siaran YouTube, baik di gereja maupun di luar, siapapun juga yang mendengarkan suara dari firman ini, Engkau perbaharui roh dan pikiran mereka. Apabila kemarin roh dan pikiran mereka disakiti, rusak karena begitu banyaknya keadaan kehidupan, pada hari ini, pagi ini jam 4.30 ini, Engkau pulihkan, Engkau balut, Engkau buat kembali sehat, dan mereka melangkah lagi dengan senyum dan dengan semangat. Tuhan memberkati engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya, Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya, takkan ku takut, Kau besertaku. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih